kasih kepada teman-teman semuanya. Yang pertama yang saya hormati PLH SMK Negeri 19 Samarinda Ibu Anissa. Kemudian Bapak Ibu guru semuanya yang sudah bersedia dan berkenan untuk hadir di acara kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif bersama saya Kusna Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 19. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau dari yang ada di layar ini ada tulisan ini adalah budaya positif. Menurut Bapak Ibu semuanya pasti sudah pernah mendengar ya apa itu budaya positif? Kalau sudah, boleh deh salah satu Bapak atau Ibu yang bisa berbagi pendapat apa sih budaya positif itu? Kebiasaan baik, boleh. Siapa lagi? Bapak Ibu? Bapaknya lagi. Apa sih budaya positif? Kalau katanya Miss Devi adalah kebiasaan baik. Ayo bapaknya, Bapak. Ayo, Bapak. Positive thinking, boleh. Jadi menurut Bapak Ibu semuanya, budaya positif ini penting tidak sih ya kalau kita terapkan di sekolah kita ini? Sangat penting sekali. Jadi budaya positif ini sangat penting sekali kita terapkan di sekolah kita, apalagi SMK Negeri 19 merupakan sekolah walaupun di bawah pinggiran tapi dia memiliki prestasi yang sangat baik sekali. Kemudian di papan ini ada konsep inti budaya positif. Kalau dilihat ada 8, ini merupakan 8 materi yang sudah saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Di antara 8 ini semua materinya merupakan materi-materi yang harus kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik harus kita pahami, kemudian kita bisa terapkan untuk murid-murid kita semuanya. Dan yang akan saya bagikan ini pemahaman saya tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya, tetapi akan saya bagikan sebagian kecil pemahaman dari materi yang sudah saya dapatkan. Ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah pernah tahu ya, apa sih paradigma baru di pembelajaran kita saat ini? Ada yang tahu? Bapak Ibu pernah dengar yang namanya istilah ini, pembelajaran berpusat pada guru? Pernah? Kemudian ada pembelajaran yang berpusat pada murid? Pernah? Bisa membedakannya? Bisa. Ya silakan Bapak Ibu, siapa yang bisa berbagi pendapat dengan saya? Miss Devi bisa? Boleh. Kalau menurut saya pembelajaran yang berpusat pada guru itu komunikasinya hanya satu arah, sumber belajarnya hanya dari guru, siswa belajarnya lebih konvensional, walaupun itu sebenarnya tidak salah dan mungkin beberapa saya pun pernah juga melakukan pembelajaran yang konvensional karena menurut saya itu juga perlu gitu. Kemudian ya siswa hanya berpaku sama guru saja, komunikasinya satu arah, belum ada komunikasi dua arah. Kemudian untuk pembelajaran berpusat pada siswa diberi kesempatan untuk diberi ruang yang lebih untuk memberikan pandangan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan. Kemudian komunikasinya berjalan dua arah dan
suasana kelasnya kalau pembelajaran yang berpusat pada siswa itu lebih seru, menyenangkan, tidak buat siswanya. Menurut saya itu. Terima kasih Miss Devi ya atas penjelasan yang diberikan. Yang dijelaskan oleh Miss Devi ini benar ya, benar karena pembelajaran yang berpusat pada guru memang kalau dibilang adalah pembelajaran konvensional, di mana pada saat kegiatan pembelajaran ini hanya guru saja yang menjadi sumber belajar tanpa melihat apa sih yang diperlukan oleh muridnya, kemudian sumber-sumber belajarnya pun hanya apa yang dibawakan oleh seorang guru. Tetapi untuk saat ini yang diperlukan ini sebenarnya adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana murid diajak itu lebih aktif, ya, lebih kreatif. Ini semua sejalan dengan pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran ini dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menekankan di mana kebutuhan murid guru harus memenuhinya. Dengan cara apa? Guru pasti lebih kreatif bagaimana dia bisa membuat kelas itu menjadi lebih menyenangkan, kemudian murid-murid lebih bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Dari pandangan pembelajaran paradigma baru ini sejalan dengan filosofi Bapak Pendidikan kita ya. Ada yang tahu siapa Bapak Pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa guru itu perannya adalah harus bisa menuntun. Kemudian pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang dilakukan ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian ini juga sejalan dengan apa sih tujuan kita saat ini di kurikulum Merdeka ini, bahwa kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa lihat di samping sini ada gambar, bisa kelihatan dari belakang, remang-remang ya, remang-remang, tapi tidak apa-apa. Yang pertama, dari 6 dimensi ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita sebagai seorang pendidik pasti mengharapkan sekali yang akan kita menginginkan pendidikan kita ini akan menghasilkan murid-murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia, berperilaku yang baik dan berkarakter yang baik. Yang kedua, ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini berkaitan erat dengan budaya-budaya yang banyak sekali ada di Indonesia. Di dalam kelas tadi itu sudah ada berapa suku, ya. Kemudian bahasanya pun ada mereka menggunakan bahasa-bahasa daerah. Yang ketiga, bergotong royong. Nah, ini Bapak Ibu, dimensi gotong royong ini bukan hanya sekedar anak-anak itu membersihkan kelas bersama, kemudian ada Jumat bersih gitu, bukan ya. Tetapi di sini yang ditekankan adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan menggunakan komunikasi yang efektif itu akan menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam kelas ini lebih aktif lagi. Kemudian ada kreatif. Di sini kreatif kita menginginkan sekali
Kira-kira menurut Bapak Ibu ini ilusi atau tidak? Ilusi saja ya, karena kita anak-anak kita semua ini kalau tidak ada keyakinan dari dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki diri, merubah diri, kalau tidak ada dunia pasti akan ada yang kembali lagi ke jalur yang salah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau kita pikirkan, kita yang lebih dewasa, kalau kita pikirkan pasti aku bisa memaksa dia untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Tapi itu hanya ilusi saja ternyata. Contohnya, kalau seandainya kita disuruh ke sekolah masuk jam 7.30 sudah harus dalam kelas, kepala sekolah nih sudah mewanti-wanti, Bapak Ibu guru semuanya harus tepat waktu, on time. Kalau seandainya kepala sekolah stabil terus ada di bawah menjaga di tempat absen, mungkin semua kita ini akan hadir tepat waktu. Tapi kalau pas tiba-tiba kepala sekolah lagi pergi pelatihan, ada informasi, teman-teman, Bapak lagi pergi besok ke Balikpapan seminggu. Kira-kira dari sekian banyak yang memiliki motivasi diri untuk selalu menjadi baik atau yang akan melompat lagi waktunya, kira-kira ada atau tidak? Pasti ada. Jadi dari miskonsepsi tentang dari kontrol dari 4 ilusi ini hanya sekadar ilusi jika tidak diimbangi oleh motivasi diri atau apa? Kesadaran dalam diri kita sendiri. Sepertinya Bapak Ibu sudah mulai lemes. Mana semangatnya Bapak Ibu? Ayo semangat. Go. Tidak, kita tidak usah yel-yel, tapi kita ingat slogan kita. SMK Negeri 19 Samarinda. Bisa. Luar biasa. Kita tidak usah ikut oleh ibu kemarin karena bingung. Bisa begini, kita tidak bisa kata-katanya. Jadi SMK Negeri
kata teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini seperti murid kita. Murid kita ini kalau dia mempunyai kesalahan, kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk dia. Dia akan menjadi manusia yang gagal. Karena dia akan bilang bahwa aku ini salah, aku tidak ada benarnya. Tetapi kalau menurut dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak ini seperti dia terlambat, itu bukannya harus langsung dihukum gitu ya, tapi ditanyakan alasannya dia apa. Kemudian kenapa sih kamu gak mengumpulkan tugas? Itu harus ditanya, bukan langsung dihukum. Itu menurut teori kontrol. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Ya. Kita bisa dikontrol oleh orang yang itu tergantung apa yang kita miliki. Ya. Motivasi apa sih yang bisa membuat kita diatur sama orang? Tidak ada. Kenapa? Orang lain tidak bisa mengatur diri kita, kecuali semua aturan kita yakini bahwa itu bisa kita jalankan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang sama seperti tadi, masing-masing kita ini memiliki sebuah kebutuhan. Ya, kebutuhan itu harus dipenuhi. Jadi kalau seandainya kita kebutuhan orang dan kebutuhan kita tidak bisa sama-sama saling mengontrol. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita meminta siswa melakukan sesuatu, kemudian siswa tersebut tidak mau melakukannya, berarti apa yang akan terjadi? Berarti bujukan kita ini gagal. Tetapi kalau menurut dari teori kontrol, harus dilakukan kolaborasi dan adanya konsensus. Konsensus ini kesepakatan yang bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kata teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, ini keren banget. Jadi kalau kita lagi mengatasi ada anak yang bermasalah, murid kita bermasalah, kita ini kalau selama ini pasti kita berpikirnya kalau anak sudah nangis di depan kita berarti kita menang, gitu ya? Ya? Iya. Kemudian kalau yang murid berpikir menang-menang berarti dia apa? Dia memiliki namanya win-win solution, di mana guru melakukan komunikasi yang efektif. Jadi murid kita tahu di mana letak salahnya. Kemudian setelah itu kita ajak ngobrol, diskusi bagaimana cara dia untuk keluar dari masalahnya. Jadi ada solusi untuk dia tahu sendiri apa sih yang harus aku lakukan untuk menangani masalah yang ada di dalam dirinya. Lanjut Bapak, Ibu? Lanjut. Jadi gini Bapak Ibu, semua yang akan kita lakukan ini merupakan perubahan. Ya, semua yang akan kita lakukan ini perubahan. Perubahan yang dilakukan ini tidak bisa secara instan. Tapi kita berubahkan kita pelan-pelan, semua itu perlu proses. Semua yang dilakukan ini demi kebaikan murid-murid kita semua ya Bapak Ibu ya. Masuk di disiplin positif. Coba nih Bapak Ibu kalau sudah dengar kata-kata disiplin pasti berkaitannya dengan
profil pelajar Pancasila. Berikutnya ada keterampilan hidup atau life skill. Nilai kebajikannya dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita untuk orang lain. Dari contoh-contoh ini, kalau kita bisa mewujudkannya, insya Allah dia bisa menjadi murid-murid yang jauh lebih baik lagi. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Masih semangat ya? Masih. Ini masih pagi menuju siang. Ngantuk belum datang lah ya. Ngantuk belum datang. Menuju jam 11. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kalau dari kata-kata kebutuhan dasar manusia, ini kita mengatakannya kebutuhan dasar pada murid-murid kita. Ya tadi saya sudah ada jelasin sedikit bahwa anak kita ini kalau dia melakukan suatu kesalahan, itu sebenarnya mereka lagi membutuhkan sesuatu. Ada kebutuhan-kebutuhan di dalam hidupnya yang dia merasa kurang dan dia mencari sesuatu di luar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi anak-anak ini kalau ada kebutuhan dasarnya yang dia tidak dapatkan dari rumah, ya kemudian di sekolah, dia akan melakukan sesuatu yang membuat dia mendapatkannya. Contohnya, anak berangkat gini, Bapak Ibu pernah ya di kelas anak ini tidur aja? Ada? Banyak. Kadang itu anak-anak, gak usah lah Bapak Ibu, saya juga ada mendapati dia ini kayak lemes gitu ya, lemes banget. Dan ternyata kalau ditanyain, kamu kenapa lemes? Saya belum sarapan Ibu. Berarti apa? Ada satu kebutuhan dasarnya yang dia tidak penuhi dari rumah, dan akhirnya dia di sekolahan mendapat sesuatu yang tidak diinginkan oleh gurunya. Itu apa? Dia lemas, dia balik aja, paling nggak kuat angkat. Karena apa? Kebutuhan dasar apa sih? Dia belum sarapan. Berarti apa? Kebutuhan dasar hidup dia tidak penuhi dari rumah. Jadi di sekolahan dia akan mencari sesuatu supaya dia bisa diperhatikan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak yang bermasalah di kelas, sebenarnya dia itu ini ada sesuatu hal yang dia rasakan tapi dia tidak bisa ungkapkan. Lapar. Kalau dia lapar, oh ya ini belum sarapan dari rumah. Harusnya apa yang dilakukan? Harusnya yang dilakukan adalah dia makan dulu sebelum berangkat, ya. Tapi yang namanya anak-anak ya zaman sekarang kalau tidak ditanya, dia akan diam, berendam, menunggu di dalam kelas gitu ya. Lanjut, ini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bapak Ibu pernah lihat ini? Pernah mendengarnya? Sekilas pernah ya? Mari kita bahas sama-sama di sini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi tadi saya contohkan Bapak Ibu ya, ada anak datang sekolah di kelas, misalnya cuma duduk dan kepalanya nggak terangkat. Kenapa? Dia lapar. Dia nahan lapar, siapa tahu dia punya sakit mah. Ya kan ya? Dia nahan perih perutnya. Nah ternyata setelah ditanyain, saya belum makan Ibu dari tadi malam. Saya ke sekolah ini aja saya tidak sarapan. Berarti apa? Kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya dia belum terpenuhi. Dia tidak dicukupkan di sini. Jadi sampai sekolahan, sampai di kelas dia tidak bisa termotivasi untuk belajar sendiri. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah ini Bapak Ibu pernah tidak di dalam kelas melihat anak-anaknya? Kalau kita belajar di kelas, sekarang kan mayoritas kita bikin kelompok belajar
jauh, dia bisanya diem, ya. Jadi kita sebagai guru harus benar-benar paham dengan situasi di dalam kelas. Penguasaan, nih Bapak Ibu, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan ingin didengar. Kalau penguasaan ini Bapak Ibu pasti kalau saya kasihkan contoh pasti oh iya ya gitu ya. Nih, ada anak-anak di kelas yang ingin merasa dibilang wow, ya. Ada sedikit-sedikit dia ingin dikatakan dia yang lebih pintar, dia yang lebih pintar gitu. Padahal dia di situ yang dibutuhkan dia adalah keinginan untuk dianggap. Kemudian pernah di kelas anak-anak ada yang temennya lagi sibuk mengerjakan, tapi dia taunya cuma mengganggu. Ada? Taunya cuma dia temennya harus terlihat, harus bikin ribut di kelasnya. Itu salah satu contohnya adalah dia keinginannya dia itu ingin dianggap di dalam kelas, keberadaan itu ada di dalam kelas. Kemudian ada juga anak-anak yang ingin bersuara lebih lantang, lebih keras. Karena apa? Dia merasa bahwa kalau aku tidak keras dalam kelas, harga diriku jatuh, gitu ya. Jadi ada kebutuhan dasar dari penguasaan ini yang ingin mereka dapatkan di dalam kelas. Dan bagaimana caranya kita ini sebagai guru supaya kebutuhan dasar tadi bisa kita penuhi dengan adil, baik, dan merata untuk seluruh murid kita. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu meredakan arah dirinya sendiri. Ini contohnya adalah anak-anak yang kinestetik. Kalau gurunya tidak paham tentang kebutuhan anak, dia di dalam kelas, gurunya hanya memberikan ceramah. Yang kinestetik ini otomatis, wah tahu sendiri ya, kinestetik ini anak-anak yang hebat, anak-anak yang aktif ya, yang ingin kebutuhannya itu tidak sama dengan kebutuhan temannya. Jadi dia merasa tertekan, dia tidak ada kebebasan. Aku kok bisa mendengarin, Nah, bagaimana caranya? Berarti kita guru harus lebih kreatif lagi, harus lebih hebat lagi, membuat bagaimana kebutuhan anak-anak kita ini bisa terpenuhi. Lanjut, ada kesenangan, bermain, humor, dan tertawa. Di kelas itu sebenarnya anak-anak itu kalau dia tertawa, tapi tertawanya ada temanya ya, itu sebenarnya diperbolehkan. Kenapa? Itu merupakan bagian dari kesenangan. Terus kalau kita ngajar di kelas, janganlah kita menjadi guru yang bahasanya itu terlalu galak, ya, terlalu hanya mengajar tanpa tersenyum. Padahal tersenyum itu ibadah Bapak Ibu ya, tersenyum itu ibadah. Dan kalau kita senyum kepada murid-murid pun juga akan merasa senang. Jadi kita bagaimana cara mengajari supaya ada kesenangan kepada anak-anak bisa menimbulkan rasa senang? Mengajarnya kita selingi dengan hal-hal yang membuat humor, atau kita bisa juga di dalam pembelajaran kita bisa ada namanya game edukasi ya. Ada game edukasi bagaimana pembelajaran kita ini ada mengarahnya ke arah game. Contohnya tebak-tebakan gitu ya. Anak-anak pasti akan senang dan dia akan teriak-teriak di dalam kelas. Kalau sudah seperti itu, apa yang akan terjadi? Anak-anak lebih jauh termotivasi untuk belajar lebih semangat lagi. Sampai di sini Bapak Ibu, ada tidak yang ingin berbagi pengalaman di dalam kelas dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Ada yang mau berbagi Bapak Ibu pendapatnya? Ada yang mengalaminya? Ada. Setiap kelas, setiap guru pasti akan mengalaminya seperti ini. Pernah? Pernah. Dan semua murid-murid kita adalah murid-murid hebat, murid-murid ajaib yang membutuhkan sentuhan-sentuhan seperti kita semua guru-guru yang hebat yang ada di SMK Negeri 19 Samarinda ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Ini kita masuk di motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kalau motivasi dari perilaku manusia ini
ekstrinsik. Kalau seandainya anak-anak dia untuk melakukan sesuatu di kelas, di sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan atau kerumunan. Ini contohnya anak-anak mau datang pagi, ya, mau pagi jam 7:15 sudah ramai anak-anak naik ke sekolahan. Itu sebenarnya ada motivasi mereka, ada motivasi itu karena ketidaknyamanan atau takut dihukum. Kemudian ada lagi anak-anak kita, ada yang suka mengerjakan tugas, tapi waktu ini mengerjakan tugas, kalau aku nggak kerjakan aku nanti nggak dapat puji-pujian dari bu guru. Sedangkan ada anak memang ya, yang dia senang dipuji, ya, senang dipuji. Kemudian ada juga menginginkan adanya imbalan seperti apa? Nanti ada guru yang bilang, kalau kamu kerjakan tugas tepat waktu akan ibu kasih nilai 100.
Bapak Ibu, ayo. Ada pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu semuanya pasti sudah pernah ya. Pernah, oh pernah semua Pak Ino. Siapa yang belum pernah semua? Pak Indra, oh Pak Dodi. Wah, Masya Allah. Nah, ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Coba kalau Pak Dodi dari kelima ini boleh lebih dari 1, 2, 3, 5 pun juga boleh. Pak Dodi pernah yang mana ini? Nomor 2 kan. Nomor 1. Satu. Nomor 2 itu kayak Bu, Pak Dodi. Cuma ada 5 Bapak. Pak Dodi yang keberapa? Untuk saya sendiri Bu ya, lebih lihat yang mungkin hampir semuanya lah Bu ya. Karena kan mengajar di hampir di satu angkatan ya. Jadi kadang pertama itu kalau misalnya ada siswa yang mungkin kurang disiplin dan sebagainya, mungkin bisa muncul tuh yang nomor 1 untuk hukum biasanya. Biasanya hukumannya juga untuk memberikan siswa untuk biar disiplin, dipikirkan hukuman yang memberi manfaat untuk kesehatan dari seorang laki-laki, misalnya push up dan sebagainya. Dan kadang ada juga nih siswa yang kayaknya tidak cocok untuk dihukum, tapi lebih baik untuk apa? Diajak untuk berdialog, diobrolan dari hati ke hati. Itu maksudnya guru sebagai teman, guru memberikan support supaya dia mencari kesalahannya dan kedepannya dia bisa jadi pribadi yang lebih baik. Nah juga ada siswa yang mungkin apa? Yang kurang tahu mungkin, jadi hanya sekedar memantau saja. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dodi. Luar biasa. Sangat menginspirasi. Luar biasa. Menginspirasi sekali Pak Dodi ya. Nih, Bapak Ibu, di sini ada saya kasih kasus murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera hari Senin. Nih, berdiri tegak di tiang bendera. Nih, kamu berdiri tegak di tiang bendera selama 30 menit. Nah, ini adalah contoh dari pengumum. Kemudian, sudah berulang kali digunakan kamu ya, tapi kamu selalu membuat ibu kecewa. Ini membuat jadi anak murid tadi merasa bersalah. Pernah dilakukan ya?
mengapa tidak peraturan kelas, mengapa keyakinan kelas? Karena yang diharapkan itu adalah keyakinan. Keyakinan itu adalah sebuah kebajikan yang universal. Jadi bagaimana nilai-nilai kebajikan itu, kebajikan yang baik, nilai-nilai kebajikan, berarti nilai yang baik itu diyakini oleh seluruh peserta didik yang ada di kelas, dan itu bersifat umum. Seperti itu karena dia meyakini dulu nilai-nilai baik seperti harus menjadi anak yang baik, masuk di kelas, memperoleh proses kedisiplinan, seperti itu. Terima kasih Bu Juli. Ya memang benar ya, keyakinan, kenapa sih kok keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Jadi anak ini meyakini apa sih yang harus mereka, nilai-nilai kebajikan yang harus mereka lakukan. Dan intinya adalah kalau keyakinan kelas berarti seluruh yang ada di dalam nilai-nilai keyakinan itu sudah disepakati secara bersama. Jadi ada rasa tanggung jawab untuk melaksanakan semua nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang sudah sama-sama ditentukan. Ini Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas itu gambar yang agak buram-buram itu salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 11 multimedia 2. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, merupakan pernyataan yang universal atau umum, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan komisi sekolah agar mudah diterapkan dan melibatkan seluruh anggota kelas. Jadi Bapak Ibu pada saat ingin membuat keyakinan kelas, kita harus membuat ini, menjelaskan ke anak-anak bahwa kalau keyakinan kelas itu tidak ada yang namanya arahnya itu ke arah negatif. Contohnya dilarang buang sampah sembarangan. Nah, kata-kata dilarang itu kan adalah arahan menuju ke negatif. Tapi bagaimana kita membantu anak-anak memahamkan untuk merubah pernyataan yang negatif menjadi positif. Jadi apa? Jagalah kebersihan. Kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Ya. Jadi semua yang akan kita buat di nilai keyakinan kelas tadi itu harus ada yang ada di dalam sekolah kita. Jangan dibawa dulu ke sekolah yang jauh dari di atas kita. Itu akan susah diterapkan oleh anak-anak kita. Kemudian melibatkan seluruh anggota kelas. Jadi pada saat pembuatan keyakinan kelas diharapkan seluruh murid dalam kelas itu ikut aktif. Karena apa? Kalau ada yang satu bilang tidak hadir, pasti dia bilang saya kan tidak tahu, saya tidak hadir. Begitu Bapak Ibu ya. Teman-teman, ini ada namanya segitiga restitusi. Pernah lihat gambarnya? Pernah, segitiga gitu Bapak Ibu ya. Nah, tetapi di dalam segitiga ini ada suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang dapat mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, disinilah yang kemarin saya bilang saya kadang merasa berdosa sama anak-anak karena sebelum saya belajar di pendidikan berpenggerak ini, kadang sering itu menghakimi anak itu tanpa bertanya. Kalau salah ya kamu salah gitu ya. Ternyata itu menjadi dosa yang saya rasakan pada saat belajar. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Nih, ada pernyataan kesalahan itu hal yang wajar, gitu ya, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi menstabilkan identitas ini kita mengharapkan anak-anak menstabilkan emosinya dia. Mereka paham di mana letak salahnya mereka. Validasi tindakan yang salah berdasarkan